Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Hari ini kita mau bahas daftar saham-saham yang berpotensi di listing. Kita lihat di periode Januari sampai Mei 2023. Sebetulnya kita mau lihat lebih dalam problemnya apa itu. Daftar itu kita bisa lihat dari berita pengumuman di JSX. Kita cari di sini kata kuncinya potensi delisting ada periodenya. Ini bisa periode dari Januari, kita cari sampai 11. Nah, ini ada 4 halaman. Kita sudah summary ya, ada 37 perusahaan yang berpotensi delisting. Nah, ini perusahaannya ini 37. Jadi lumayan banyak ya. 37 perusahaan dengan berbagai industri. Oke, kita lihat lagi di sini. Ternyata ada 4 perusahaan, yaitu Kowal, NIPS, sama SKYB. Hati-hati, itu sudah tidak merilis laporan keuangan. Kemungkinan dari tahun 2019 sudah nggak keluar lagi dia. Jadi sekarang bayangin ya, sekarang sudah 2023. Laporan keuangan yang sudah dirilis yang paling update itu udah Q1 2023. Atau at least dia harusnya udah paling lambat udah ngeluarin laporan keuangan Q4 atau akhir tahun 2022. Artinya gini, kalau ada emiten yang belum merilis laporan keuangan tahunan, itu perlu diwaspadai. Karena sebetulnya sudah jatuh tempo, sudah lewat jatuh tempo sebetulnya untuk laporan tahunan tahun 2022. Nah, ini ada 3 perusahaan yang sama sekali sudah overlap atau sudah tidak absen, atau sudah absen udah 3 tahun sudah absen dia. Tapi kok belum delisting. Nah, ini masih catatannya itu adalah capnya masih berpotensi delisting. Nah, terus ada perusahaan-perusahaan yang ini saya urutkan ya, yang belum atau laporan keuangan terakhir itu di bawah atau sebelum laporan tahunan Q4 2022. Nah, itu banyak perusahaan. Ada yang 2019 lagi tuh. Q4. Nah, yang tahun 2000 yang sudah masuk ini ya, kategori belum tidak melakukan pelanggaran, artinya sudah merilis Q4 2022, laporan keuangan yang memang sudah jatuh tempo. Itu ada 1 Trio, SMRU, OCAP, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 perusahaan yang sudah memenuhi syarat dengan merilis laporan keuangan. Nah, ini harga bervariasi nih. Rata-rata ini harganya adalah gocap semua. Kalau kita lihat ya, rata-rata gocap. Jadi memang di sini saham gocap itu harus hati-hati. Apapun itu, para pemirsa itu berpendapat bahwa 50 adalah harga terendah. Wah, oke aja, oke lah, harga terendah 50. Dia tidak mungkin turun lebih jauh lagi. Nah, yang harus kita pahami adalah berapakah nilai wajarnya. Bisa aja nilai wajarnya itu di bawah 50 perak. Entah itu 20 perak, entah 10 perak, atau bahkan tidak bisa dinilai karena negatif. Nah, tapi kan nggak mungkin kalau di bursa itu tidak tertera harga. Maka harga rendah itu 50 perak. Padahal bisa aja, bisa lebih turun. Nah, kalau harga nilai wajarnya di bawah 50, otomatis dia nggak akan pernah naik sampai kapanpun gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat key financial ratio, kita lihat adalah net income di sini, terus net working capital atau modal kerja bersih, dan free cash flow. Itu rata-rata negatif semua. Sekarang begini aja, kalau dia itu
kan suatu perusahaan itu, emiten itu ada utang jangka pendek, jangka panjang. Kalau dia tidak bisa memenuhi hutang jangka pendeknya, otomatis defisit neracanya itu lebih besar daripada defisit working capital. Udah pasti perusahaan itu di dalam bahaya. Perusahaan itu akan berpotensi karam gitu. Kalau kapal itu akan tenggelam gitu. Jadi apalagi kalau free cash flow-nya negatif. Kalau negatif dan negatif artinya apa? Dari sisi earning yang terdiri dari profit and loss dan statement of cash flow, itu kan sisi earning ya. Kalau sisi earningnya itu defisit, yang bisa nolong kan balance sheet-nya, neracanya. Nah kalau dua-duanya negatif udah pasti hancur itu. Udah pasti itu diambang kebangkrutan atau karam tuh sebetulnya. Ini banyak ini rata-rata itu udah net income-nya, udah dia merugi, tidak mencetak laba. Ini coba yang mencetak laba aja di sini. Nah ini kalau yang sudah nggak ngeluarin data ya itu udah pasti hancur lah. Udah pasti dia kenapa dia menyembunyikan data atau sudah tidak beroperasi sehingga tidak diaudit gitu. Nah yang untung aja yang mencetak laba itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 perusahaan yang mencetak laba. Oke. Hanya 8 perusahaan yang mencetak laba, sisanya mencetak rugi. Oke. Sekarang dari sisi balance sheet atau neraca, yang punya surplus modal kerja itu juga kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga. Tapi 10 yang mencetak yang mencetak laba, yang mencetak surplus working capital, belum tentu dia bisa cover utang jangka panjangnya loh, belum tentu. Apalagi di sini dia mencetak rugi, meskipun ya di sini kalau free cash flow itu orang yang mencetak rugi belum tentu cash flow-nya itu defisit juga. Belum tentu gitu, tapi rata-rata defisit semua kalau dia cetak rugi. Nah, di sini ada satu alat yang sebetulnya sebelum saya masuk ke situ, sebelum apa yang dirilis sama BEJ itu sudah sebagai warning. Artinya apa? Kalau Anda berpikir bahwa ini saham gocap, dia nggak akan turun lebih dalam lagi, itu Anda salah sangka. Kalau bursa sudah mengeluarkan warning untuk potensi delisting, ya sebaiknya nggak usah dihitung, nggak usah diapa. Tapi di sini kita akan menganalisanya, terbuktikan bahwa dia modal kerjanya defisit semuanya, terus free cash flow-nya juga rata-rata defisit semua. Jadi memang nggak bisa dilanjutkan kalau dua-dua sisi earning dan sisi neraca itu defisit, udah pasti bangkrut itu perusahaan. Oke, sekarang kita mau lihat dengan suatu alat, namanya adalah aplikasinya kita sebut Easy Stock. Easy Stock ini menggunakan formulasi dari bukunya Benjamin Graham, Intelligent Investor dan Security Analysis. Di sini rumusnya itu akan seperti ini nih. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Ini rumusnya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat gimana kita cara melihat ini ngambil aplikasi itu. Aplikasi sudah ada di Google Play Store, namanya Easy Stock. Anda tinggal ketik Google Play Store, ketik Easy Stock. Nah, ketemu ini, Anda open. Oke. Nah, di sini Anda bisa cari nih apa perusahaan-perusahaan yang misalnya yang sudah keluar laporan keuangan 2022 ya, udah laporan keuangan tahunan. Kita cari trio. Anda bisa mainkan semuanya gitu, trio. Negatif. Terus kita cari lagi SMRU. Saya cuma ngasih contoh beberapa ya, Anda bisa menggunakan sendiri, Anda bisa download lah Easy Stock inilah.
negatif. Kita cari 5 contoh aja lah. Terus CSMI negatif. Kita cari ada Devi. Tetap lebih mahal kan, harganya terlalu tinggi. Closing price sampai 14.550. Tuh kan Devi kan. IBFN, IVKP, coba kita cari IBFN. Semua harganya itu harga udah terlalu tinggi. Udah sangat-sangat overvalue, ini negatif malahan. IKP. Nah, ini saya cuma menjelaskan salah satunya aja ya. Ini saham gocap. Kita lihat lagi IBFN yang negatifnya kok gede sekali. Kenapa dia bisa negatif di aplikasi ini? Kita buka di sini. Oke, laporan keuangan Q4. Kita lihat di sini. Dia punya free cash flow-nya defisit 33,5 miliar, ya kan? Equity-nya defisit. Nah, kalau equity defisit itu kan akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus net current asset-nya kalau suruh nutup, net current itu cuma 246 miliar. Suruh nutup utang jangka pendek 1 triliun. Meskipun nggak ada utang jangka panjangnya ya. Yang nggak bisa dia pasti defisit. Cash flow-nya defisit, neraca defisit, ya hancur di sini. Nah, di sini ada rasio, tapi rasionya ini kan kenapa 128 padahal dia negatif ya. Ini karena Anda harus lihat dulu. Ini aplikasinya ini karena dia negatif dan negatif, jadi ya kan isinya negatif juga gitu. Oke. Kita dengan Easy Stock ini bisa melihat 3 tahun ke belakang. Bagaimana caranya? Nih IBFN ini kan Q4 2022. Oke. Q4 kita cari Q4 2022 IBFN. Oke, masih ya Q4. Kita carinya 2021. Oke, kita cari. Gimana posisi keuangannya 2021? Sama aja negatif semua. Kita cari 2020. Cuma 3 tahun ke belakang ya. Yang bagus kalau dia sudah mengeluarkan laporan keuangan Q1 2023. Nah, negatif semua. Nah, di sini alat ini bisa menolong Anda melihat sejarah atau statistik kinerja saham-saham yang Anda boleh dengar lah rekomendasi saham dari manapun, tapi dengan alat Easy Stock ini Anda bisa mengecek sebetulnya apa yang direkomendasi dari pihak lain terhadap potensi beli atau jual dari satu saham. Anda bisa ngecek performance dari laporan keuangannya, yaitu key financial indikatornya ya, hanya key financialnya. Nah, makanya saya sebut tadi di sini key financialnya kalau dari neraca itu ada net working capital, dari sisi earning, profit and loss and cash flow itu adalah free cash flow. Nah, kalau dua-duanya ini negatif, udah nggak perlu dilihat lagi, udah nggak perlu dilihat berapa nilai wajar, sudah tidak perlu itu. Nah, ngecek di sini. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang memang lagi downturn, tetapi laporan sebelumnya 2-3 tahun sebelumnya misalnya dari 20, 21, 22 itu bagus, tapi dia mengalami downturn di Q1. Nah, itu dengan jatuhnya kinerja keuangan, sebetulnya itu akan diikuti dengan panic selling, sehingga harga itu akan turun jatuh, dan itu sebetulnya membuka opportunity to buy. Tetapi Anda harus lihat dulu di 3 tahun terakhir ini kinerja keuangannya seperti apa. Kalau hanya jatuh di Q1 itu kan bisa sifatnya musiman, cyclical, sementara. Itu kalau Anda ingin lebih yakin lagi, tentunya Anda harus menyelidiki berita-berita yang akurat, yang bisa dipercaya terhadap apa yang terjadi di satu perusahaan itu, kenapa dia jatuh kinerjanya di
kuartal 1 2023. Oke, silahkan Anda mencoba aplikasi Systok ini. Kami berharap ini menjadi alternatif tools untuk mengontrol apa yang sedang Anda beli atau apa yang Anda pegang di dalam portfolio Anda. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ini harus dijual atau jangan dibeli. Silahkan, kita jumpa lagi di lain kesempatan.